Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita semua masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita seperti biasa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Saya mendoakan sahabat-sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ibadah yang istimewa dan utama yang dihadiahkan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran membaca sholawat. Salah satu bukti keistimewaan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Perhatikan rahasia keunikan redaksi ayat di atas. Pertama, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi, maka Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu meneladankan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, jika Allah memerintahkan umat Islam melaksanakan sholat, Allah tidak sholat. Umat Islam diperintahkan haji, Allah tidak menunaikan haji. Umat Islam diperintahkan mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat, dan begitu seterusnya. Tetapi pada saat Allah memerintahkan umat Islam bersolawat kepada kekasihnya, maka Allah dan para malaikat terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa istimewanya bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan bersolawat kepada Nabi, pertama, bersolawat akan mengundang turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan redaksi hadis di atas yang berbentuk syarat dan jawab. Barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. Ini mengisyaratkan bahwa setiap bacaan solawat akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya jika kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat 100 kali saja dalam sehari semalam misalnya, maka 1000 rahmat Allah dan keberkahan akan turun mengguyur kehidupan kita. Lalu bayangkan jika kita mampu membacanya 1000 kali dalam sehari. Bagi orang yang beriman, sungguh tidak ada anugerah paling berharga dalam hidupnya selain hanya ingin mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah beserta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat merupakan salah satu cara serta jalan yang paling cepat untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memperbanyak solawat akan menenteramkan hati dan pikiran, dimudahkan dalam segala urusan, serta diluaskan rezeki yang halal dan barokah. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang hajatnya sulit tercapai, hendaknya memperbanyak sholawat kepadaku, sebab itu dapat menyelesaikan kerisauan, kesusahan, keberatan, dan juga dapat memperbanyak rezeki dan hajat bisa tercapai. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hajat dunia atau akhiratnya sulit dicapai, hendaknya memperbanyak sholawat kepadaku, karena Allah malu menolak untuk mengabulkan hajat hambanya saat doanya berada di antara dua sholawat kepadaku, yakni sholawat sebelum memohon dan sholawat setelah memohon. Ini sudah jelas sebab Allah sangat mengagungkan dan mencintai kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, memperbanyak membaca sholawat akan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian dari huru hara akhirat kelak dan tempat-tempat persinggahannya adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak di akhir kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Hadis yang lain riwayat At-Tirmizi. Keempat, memperbanyak membaca sholawat akan menjadi thariqah atau jalan yang paling cepat untuk menghantarkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Yusuf An-Nabhani mengungkapkan, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tariqah atau jalan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholawat kepada Nabi adalah termasuk tariqah jalan yang paling cepat. Oleh karena itu, bagi yang tidak masuk dalam tariqah tertentu atau belum mendapatkan seorang guru atau mursyid untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqamahlah membaca sholawat. Insya Allah karamah dan keistimewaan sholawat ini akan menjadi mursyid, menjadi pembimbing kehidupan menjadi lebih baik, karena rohaninya senantiasa tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, membaca sholawat merupakan amal ibadah yang sangat mudah dilakukan, serta ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar pendiri Thariqah Syadziliyah, dikenal memiliki keistimewaan sering bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu mimpinya, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau bersabda, barang siapa yang berselawat satu kali kepadaku maka akan dibalas oleh Allah dengan mendapatkan 10 rahmat. Apakah ini hanya untuk orang yang berselawat dalam keadaan khusyuk? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak hanya bagi orang yang khusyuk saja, melainkan keutamaan tersebut juga akan didapatkan oleh siapapun yang berselawat kepadaku meskipun hatinya sedang lalai. Lalu ia berkata, teruslah berselawat kepada Nabi, karena pasti akan diterima tanpa keraguan sedikit pun. Seluruh amal ibadah kita masih tidak jelas antara diterima dan ditolak, kecuali berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bacaan selawat pasti diterima walau dari hati yang lalai? Sebab yang diperhatikan Allah bukan siapa yang membacanya dan dari lisan siapa bacaan selawat itu keluar, melainkan kepada siapa selawat itu dipersembahkan. Mungkin lidah kita kotor karena sering berdusta, hati kita keruh dan berkarat karena maksiat, tapi saat sholawat meluncur dari mulut kita, pasti tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasti diterima, karena Allah memperhatikan dan sangat mencintai kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sebagian kecil keistimewaan membaca sholawat kepada Nabi. Mari kita perbanyak membaca sholawat, terutama pada hari Jumat, sebab pada hari Jumat secara khusus disebut Nabi sebagai hari sholawat.
Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawatmu akan dihaturkan kepadaku langsung." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam satu riwayat lain disebutkan, barang siapa yang membaca salawat sebanyak 1000 kali pada hari Jumat, maka dia tidak akan wafat sebelum melihat tempatnya di surga. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.